Selamat sore adik-adik, kalian masih libur sekolah ya? Pada kali ini, Kak Dimas ingin mengajak kalian untuk mendengarkan cerita rakyat Indonesia. Tapi jangan lupa like and subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan informasinya. Banyak sekali cerita rakyat Indonesia, di antaranya adalah cerita Malin Kundang. Dahulu kala, di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai Air Manis, ada seorang janda bernama Mandeh Rubayah. Ia mempunyai seorang anak lelaki bernama Malin Kundang. Malin sangat disayang oleh ibunya, karena sejak kecil Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Malin dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua. Ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Mandeh Rubayah tentu saja sangat bingung. Tidak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Mandeh Rubayah berusaha sekuat tenaganya untuk mencari untuk pengobatan Malin Kundang. Akhirnya dia menemui seorang tabib. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Demikian Mandeh Rubayah sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya Malin Kundang juga sangat menyayangi ibunya. Ketika telah dewasa, Malin pamit pada ibunya untuk pergi merantau. Pada saat itu, memang ada kapal besar yang merapat di pantai Air Manis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandeh Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi bungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu, terasa lambat bagi Mandeh Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mandeh Rubayah memandang ke laut. Jika ada ombak besar mengempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia mengadahkan kedua tangannya ke atas sambil berdoa agar anaknya selamat dari pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nakoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang dan pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mandeh Rubayah setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan dia mulai berbungkuk-bungkuk. Ibu sudah tua Malin, kapan kamu pulang? Rintih Mandeh Rubayah setiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum datang juga menengoknya. Namun ia yakin pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah dari kejauhan tampaklah sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau saudagar pangeran. Mereka menyambut dengan bergembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampaklah sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Bahkan mereka berkilauan terkenal sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia dan disambut dengan meriah. Mandeh Rubayah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya benar-benar berkeras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya si Malin Kundang. Belum lagi tetua kampung sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tinggalkan? Tidak memberi kabar kepada ibu, nak?" Malin terpana ketika dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya.
Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar dan kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita buruk itu ibumu, Malin. Mengapa kau bohongi aku?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga tergulir ke pasir. Mandeh Rubaya hampir tak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirnya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu berinsut hendak membeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dekil." Wanita itu terkapar di pasir. Mandeh Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh, hatinya perih seperti tertusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkannya ke langit. Kemudian berseru dengan hati yang pilu, "Ya Allah, yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Tidak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebat. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba datang badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Disusul sembarang petir yang menggelegar. Seketika itu kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian menghempas ombak hingga ke pantai. Ketika matahari memancarkan sinar, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkahan batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Baik adik-adikku, itulah cerita tentang Malin Kundang, si anak durhaka. Sampai ketemu lagi dengan cerita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.